Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Indra Kusurafi dengan NIM 152011038.032, mahasiswa D4 Teknologi Radiologi Pencitraan, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Di sini saya akan memaparkan laporan studi kasus yang berjudul Teknik Pemeriksaan Radiografi Genu pada pasien post-trauma dengan klinis dislokasi patella di unit radiologi Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. Kasus yang saya angkat ini adalah pada pemeriksaan radiografi genu pada pasien post-trauma dengan klinis dislokasi patella di unit radiologi Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. Di penulisan ini terdapat manfaat, yaitu bagi saya dapat menambah pengetahuan tentang prosedur pemeriksaan radiografi genu AP dan lateral pada pasien post-trauma dengan klinis dislokasi patella di unit radiologi Rumah Sakit Delta Surya. Bagi instalasi, dapat menjadikan bukti pemberian bekal, pengetahuan, dan keterampilan pada unit radiologi Rumah Sakit Delta Surya pada mahasiswa PKL semester 3 D4 Teknologi Radiologi Pencitraan mengenai prosedur radiografi non-kontras seperti contoh pemeriksaan radiografi genu AP dan lateral pada pasien post-trauma dengan klinis dislokasi patella. Bagi institusi, sebagai bukti pengetahuan dan kemampuan mahasiswa dalam melakukan praktik kerja lapangan atau PKL di unit radiologi Rumah Sakit Delta Surya, serta tercapainya target pemenuhan kompetensi untuk menunjang mata kuliah radiografi. Dan tujuan dalam penulisan laporan studi kasus ini adalah untuk mengetahui tentang prosedur pelaksanaan teknik pemeriksaan radiografi genu dengan pasien yang memiliki klinis dislokasi patella di unit radiologi RS Delta Surya Sidoarjo, dan untuk mengetahui gambaran imaging dan pemeriksaan radiografi genu dengan proyeksi lateromedial dengan pasien yang memiliki klinis dislokasi patella di unit radiologi Delta Surya Sidoarjo. Oke, untuk pertama saya akan membahas tentang anatomi dan patologi dari knie joint. Sendi lutut atau disebut juga dengan artikulogenu yang merupakan sendi bicondylaris yang tersusun atas articulofemorotibialis dan articulofemoropatellaris, di mana articulofemorotibialis merupakan artikulasi antara femur dengan tibia, sedangkan articulofemoropatellaris merupakan artikulasi antara femur dengan patella. Di sini ada beberapa komponen penyusun sendi lutut, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah tulang. Pada sendi lutut ini terdapat tulang os femur bagian distal dan os tibia bagian distal yang berartikulasi untuk membentuk sendi engsel. Pada artikulasi ini, condylus femoralis lateral dan medial menjadi bagian kepala, sedangkan condylus tibia dan facies articularis superior menjadi soket pada sendi lutut, karena tidak berartikulasi langsung dengan femur dan patella. Yang kedua ada os patella atau yang disebut juga os sesamideum, terdapat di dalam tendon musculus quadriceps femoris, di mana patella ini berfungsi sebagai hipomoklion yang memandu tendon tersebut menuju tuberositas tibia melalui ujung distal femur. Di knie joint atau sendi lutut ini terdapat gerakan-gerakan yang dapat dilakukan, yaitu ekstensi, fleksi, dan rotasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patologi klinis dalam studi kasus ini, yaitu dislokasi patella. Dislokasi adalah cedera yang menyebabkan ujung tulang mengalami perubahan posisi dari posisi normal dan artikulasi sendi hilang. Dislokasi ini biasanya mengikuti trauma seperti jatuh atau benturan. Cedera pada dislokasi menyebabkan terlepasnya kompresi jaringan tulang dari kesatuan sendi sehingga dapat merusak struktur sendi dan ligamen. Keadaan selanjutnya itu terjadi kompresi, di mana jaringan tulang yang terdorong sehingga merubah posisi normal dan akan merobek kapsul yang menyebabkan tepi glenoid terafulasi, akibatnya tulang berpindah tempat dari posisi normal. Nah, di sini dari dislokasi patella tersebut menyebabkan manifestasi klinis, yaitu adanya nyeri yang sering terdapat di
bagian dislokasi tersebut, dan adanya perubahan kontur sendi, dan ada perubahan sumbu tulang yang mengalami dislokasi. Dan selanjutnya ada perubahan panjang ekstremitas. Di sini adanya perubahan letak tulang yang seharusnya normal sehingga terdapat di ruangan yang tidak normal. Selanjutnya ada kehilangan mobilitas normal sehingga menyusahkan pasien dalam mobilisasi. Selanjutnya saya akan memaparkan kasus yang saya angkat. Yang pertama, saya akan memaparkan profil kasus. Ada identitas pasien, yaitu dengan nama Nyonya S, dengan umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan, dari ruangan UGD atau unit gawat darurat, dengan nomor RM 2021 sekian, tanggal pemeriksaan tanggal 4 Desember 2021. Dengan dari surat pengajuan dokter, diminta pemeriksaan genu AP lateral sinistra dengan klinis dislokasi patella. Kronologi dari pasien yaitu pasien datang ke unit gawat darurat dengan keadaan post trauma yang berusia pasien 51 tahun. Setelah itu dokter mengirimkan pemeriksaan radiologi genu AP lateral dan pasien datang ke unit radiologi RSUD Tirta Surya bersama perawat dengan keadaan pasien berbaring di atas bed dan terpasang infus. Nah, yang pertama ada prosedur pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan ini terdapat persiapan pasien. Yang pertama adalah petugas memastikan identitas pasien yang akan melakukan pemeriksaan, dan yang kedua adalah petugas mengingatkan dan meminta pasien untuk melepas semua benda yang bisa mengganggu gambaran radiograf. Biasanya pasien terdapat adanya kalung atau anting-anting atau biasanya kalung di kaki itu harus dilepas karena akan mengganggu gambar hasil citra. Selanjutnya ada petugas menjelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien dan keluarga pasien, yaitu kita mengedukasi keluarga pasien. Selanjutnya ada petugas memposisikan pasien sesuai surat permintaan dari dokter pengirim. Dan yang kedua adalah persiapan alat dan bahan, yaitu ada pesawat sinar X, ada flat panel detektor atau FPD yang berukuran 35 x 43 cm. Dan yang ketiga ada digital radiografi atau DR. Selanjutnya adalah APD pada untuk radiografer, salah satunya adalah handscoon, tetap pakai masker dan APD lainnya, dan yang terakhir ada printer film untuk pengolahan hasil citra. Teknik pemeriksaan yang pertama dilakukan adalah genu proyeksi anteroposterior atau genu AP. Di sini posisi pasien diposisikan supine di atas bed dengan posisi lutut pasien diluruskan. Posisi objek pada genu AP diposisikan dengan genu true AP dengan kaki sedikit dirotasikan ke arah medial dan FPD diposisikan potret di bawah objek. Faktor eksposisi yang digunakan yaitu CR, itu tegak lurus vertikal terhadap FPD, dan CP-nya yaitu arahkan CR ke titik 1 inci atau 2,5 cm distal ke epicondylus medial, dan FFD-nya pakai 100 cm, dan faktor eksposisi KV58, MA100, dan MAS4. Nah, gambar tersebut adalah hasil citra dari proyeksi genu AP lateral. Yang di sini yang terlihat adalah terlihatnya tampak femur distal, tibia dan fibula proksimal, dan tampak ruang sendi femorotibial terbuka dan tidak ada rotasi yang tampak. Jadi true AP. Selanjutnya dilakukan proyeksi genu lateral atau yang ini dilakukan adalah lateromedial karena pasien tetap di atas bed dan tidak bisa digerakkan sehingga dilakukan lateromedial. Dan posisi pasien diposisikan supine di atas bed dengan posisi objek lutut bagian sinistra atau sebelah kiri itu sedikit difleksikan dan lutut ditengahkan sehingga sejajar dengan FPD.
Dan faktor eksposi yang digunakan adalah dengan CR itu tegak lurus horizontal terhadap film, dan CP-nya adalah pertengahan keni join lateral, FFD-nya pakai 100 cm, faktor eksposi dengan KV 58, MA 100, MAS 4. Nah, di sini tampak pemeriksaan genu lateral lateromedial dengan tembak sinar dari arah horizontal. Di sini ada kriteria gambarnya, tampak femoral kondilus saling superposisi, dan tampak space antara femur dan tibia. Ada patella femoral joint space tampak, dan tibia dan fibula head-nya sedikit superposisi, dan keni tampak sedikit difleksikan. Nah, dalam pemeriksaan radiografi, adapun yang harus dilakukan yaitu usaha proteksi radiasi. Yang pertama yaitu proteksi radiasi pada petugas radiologi dengan cara berlindung di balik tabir yang berbahan PB selama eksposi berlangsung. Yang kedua adalah untuk proteksi radiasi pada pasien itu mengatur lapangan penyinaran atau kolimasi sesuai dengan area yang diperiksa dan memposisikan pasien dengan tepat untuk mengatur faktor eksposi yang sesuai agar tidak terjadi pengulangan foto. Yang ketiga ada proteksi radiasi untuk masyarakat umum, yaitu dengan tidak mengizinkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan berada dalam ruangan pemeriksaan, serta menutup pintu ruangan pemeriksaan saat eksposi berlangsung. Selanjutnya adalah pengolahan citra radiografi. Yang pertama adalah operator memasukkan data pada komputer berupa nomor RM, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, dan pemeriksaan yang akan dilakukan. Yang kedua, itu setelah operator memastikan semua data diri itu benar, selanjutnya petugas atau radiografer memposisikan pasien yang akan diperiksa dan menyiapkan monitor hingga muncul tulisan dan suara ready untuk menandakan expose siap dilakukan. Yang ketiga adalah proses expose selesai dan hasil sudah tampak pada layar monitor. Karena ini memakai DR, jadi langsung tampil di monitor. Dan selanjutnya adalah pengolahan citra. Hasil gambar itu citra diedit dengan kebutuhan. Aspek yang diedit biasanya berupa crop, kontras, brightness, rotate, atau pemberian marker. Yang keempat adalah kemudian gambar itu dicetak atau di-print untuk menentukan jumlah film, ukuran film, serta tata letak sesuai dengan kebutuhan. Dari pemaparan studi kasus yang saya paparkan, di sini terdapat pembahasan, yaitu pada pemeriksaan radiografi genu pada pasien dengan klinis dislokasi patella di unit radiologi Delta Surya, yang dilakukan adalah pertama pemeriksaan AP, bagian keni joint sinistra. Secara garis besar, prosedur pemeriksaan genu proyeksi AP sinistra itu dilakukan sama dengan yang ada di literatur, yaitu dengan posisi pasien supine di atas bed dengan kaki lurus dan bagian pedis sedikit dirotasikan ke medial, sehingga posisinya true AP, dan CR tegak lurus vertikal terhadap FPD dengan CP pertengahan genu. Selanjutnya, pemeriksaan kedua yaitu lateral atau lateromedial. Pada pemeriksaan ini juga secara garis besar sudah sesuai dengan literatur, di mana pasien tidak dapat dimiringkan ke posisi lateral sehingga penyinaran dilakukan secara horizontal dengan FPD ditempatkan di samping medial lutut pasien. Adapun evaluasi di mana terdapat perbedaan positioning objek pada proyeksi genu lateral atau lateromedial, menunjukkan sedikit perbedaan namun tidak signifikan dan tetap sesuai dengan kriteria gambar citra genu lateral atau lateromedial, serta tidak mengganggu organ yang akan dievaluasi. Secara teori, objek pada proyeksi genu lateromedial diberikan fiksasi pengganjal pada bawah lutut sehingga objek dapat sejajar di pertengahan film. Sedangkan pada pemeriksaan yang dilakukan di unit radiologi Delta Surya kemarin itu posisi objek sedikit difleksikan agar pas di pertengahan FPD tersebut. Jadi kalau sesuai literatur itu harusnya diberi fiksasi di bawah lutut. Tapi pada pemeriksaan kemarin di yang saya lakukan itu sedikit difleksikan sehingga
Kidney joint itu pada pertengahan FPD. Tetapi perbedaan tersebut tidak mengganggu hasil gambar yang didapat. Dari pemaparan studi kasus yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa dari pembahasan di atas, pemeriksaan geografi genu apelateral lateromedial dengan pasien tetap berada di atas bed, terdapat perbedaan pada positioning objek pada proyeksi genu lateromedial. Namun, perbedaan positioning objek tersebut tidak mengganggu hasil gambar citra yang dihasilkan untuk membantu penegakan diagnose untuk dokter. Hal itu dilakukan karena menyesuaikan kondisi pasien agar dapat memberikan hasil gambar image yang maksimal. Saran untuk perencanaan yang baik sebelum prosedur dilakukan supaya untuk mengurangi risiko terjadinya pengulangan pemeriksaan, sehingga tidak memberikan dosis berlebihan pada pasien, dan pengaturan faktor eksposi yang tepat supaya citra lebih informatif atau maksimal. Dan selanjutnya adalah penggunaan alat proteksi radiasi harus dioptimalkan agar mengurangi risiko dari efek biologis. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.